Mencapai makrifatullah, atau pengenalan yang mendalam terhadap Allah, adalah tujuan mulia yang memiliki arti penting dalam kehidupan seorang hamba. Makrifatullah membawa manusia kepada pemahaman hakiki tentang Pencipta, membuka mata hati terhadap kebesaran, kasih sayang, dan sifat-sifat sempurna Allah. Melalui pengenalan ini, individu tidak hanya memahami Tuhan sebagai konsep, tetapi juga merasakan kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan. Pentingnya makrifatullah terletak pada pengaruhnya yang mendalam terhadap jiwa manusia. Ia menjadi sumber kedamaian batin, menghapus kekosongan dan kegelisahan yang seringkali melanda hati. Dengan mengenal Allah, seseorang menemukan tujuan hidup yang sebenarnya, yakni untuk beribadah kepadanya dan mendekatkan diri kepadanya. Makrifatullah menjadi pondasi bagi ibadah yang lebih khusyuk dan penuh makna, menjadikan setiap tindakan sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Selain itu, makrifatullah membawa perubahan positif dalam karakter dan perilaku manusia. Dengan memahami sifat-sifat Allah, seperti kasih sayangnya, Ar-Rahman, keadilannya, Al-Ad, dan kebijaksanaannya, Al-Hakam, seseorang termotivasi untuk meneladani sifat-sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ia belajar untuk lebih sabar, ikhlas, dan penuh kasih, sehingga hubungan dengan sesama manusia pun menjadi lebih harmonis. Yang tak kalah penting, makrifatullah adalah jalan menuju cinta yang tulus kepada Allah. Cinta ini mengisi setiap ruang dalam hati, menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan. Ketika cinta kepada Allah tumbuh, seseorang tidak hanya mampu menghadapi ujian dan kesulitan dengan tegar, tetapi juga merasakan kebahagiaan sejati yang tidak tergantung pada materi duniawi. Kedekatan dengan Allah yang terlahir dari makrifatullah menjadi cahaya yang membimbing setiap langkah hidup, membawa manusia kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tafakur atau merenungkan ciptaan Allah adalah aktivitas spiritual yang sangat mulia dan mendalam, yang mampu membuka pintu-pintu kesadaran terhadap kebesaran Sang Pencipta. Saat seseorang dengan hati yang terbuka mengamati keindahan alam semesta, dari cakrawala yang luas hingga detail kecil seperti urat daun, ia akan menemukan harmoni yang luar biasa, keseimbangan sempurna yang tidak terjadi secara kebetulan. Semua ini adalah manifestasi dari kekuasaan Allah yang terukir dalam wujud ayat-ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda kebesarannya yang terpampang nyata dalam kehidupan dan alam semesta. Tidak hanya sebagai objek keindahan, setiap elemen ciptaan Allah memiliki pesan mendalam. Misalnya, bagaimana bumi menghidupi seluruh makhluk melalui siklus air, sinar matahari, hingga pertumbuhan tanaman, atau bagaimana langit membentang megah tanpa tiang sebagai peneduh kehidupan di bawahnya. Tafakur mengarahkan manusia untuk melihat lebih jauh dari sekadar apa yang tampak di mata, melainkan menangkap hikmah di balik ciptaan, menyadari keteraturan yang sempurna, dan mengakui bahwa semua itu adalah hasil dari kehendak dan kuasa Allah yang maha tinggi. Dengan merenungi ciptaannya, manusia akan disadarkan bahwa keindahan alam ini bukanlah sekadar fenomena alamiah melainkan tanda yang mengajak manusia untuk berpikir dan mendekatkan diri kepada Allah. Tafakur menjadi salah satu jalan menuju makrifatullah, yaitu mengenal Allah dengan lebih dalam melalui tanda-tanda yang telah Ia sebarkan di langit dan di bumi. Proses ini mengajarkan manusia untuk lebih menghargai kehidupan, bersyukur atas nikmat-nikmat yang tak terhitung, dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta melalui refleksi dan zikir yang mendalam. Pada akhirnya, tafakur bukan hanya tentang pengamatan pasif, melainkan sebuah perjalanan spiritual yang melibatkan hati, akal, dan jiwa untuk semakin mengenal Allah. Ini adalah salah satu cara untuk mencapai kesadaran akan hubungan yang indah antara hamba dan Tuhannya. Sebuah pengingat bahwa semua yang ada di langit dan bumi adalah bagian dari rencana agung yang hanya Allah yang mengetahui sepenuhnya. Tafakur adalah pintu menuju kedekatan dengan Allah, yang membawa kedamaian dan makna sejati dalam hidup manusia. Tadzakur atau merenungkan nikmat dan karunia Allah adalah proses yang mendalam dalam menghidupkan hati dan jiwa. Allah, dengan kasih dan rahmat-Nya yang tiada batas, telah melimpahkan nikmat yang begitu besar kepada manusia,
baik yang tampak secara nyata maupun yang tersembunyi. Dengan merenungkan segala nikmat tersebut, seperti kesehatan, udara yang kita hirup, keluarga yang mencintai kita, hingga peluang untuk memperbaiki diri, manusia akan menyadari betapa Allah begitu mencintai hambanya. Proses tadzakur ini menumbuhkan rasa cinta yang tulus kepada Sang Pencipta, rasa syukur yang mendalam atas segala nikmat yang telah diberikan, serta kesadaran bahwa kita bergantung sepenuhnya kepadanya dalam setiap aspek kehidupan. Tadzakur mengajarkan manusia untuk tidak hanya melihat apa yang ada di depan mata, tetapi juga meresapi hikmah di balik segala yang terjadi. Saat manusia merenungi bahwa segala nikmat berasal dari Allah, maka akan muncul rasa rendah hati dan penghormatan yang tinggi kepadanya. Dari sini, tadzakur menjadi jalan untuk semakin dekat kepada Allah, memancarkan ketenangan dan kebahagiaan yang sejati di hati manusia. Selain itu, ibadah yang khusyuk dan tulus adalah langkah nyata dalam mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah tidak sekadar menjadi rutinitas fisik, tetapi sebuah interaksi spiritual yang melibatkan hati, pikiran, dan kesadaran penuh akan kehadiran Allah, muraqabah. Ketika seseorang melaksanakan ibadah dengan penuh penghayatan dan keikhlasan, ia akan merasakan bahwa dirinya tengah berada dalam hubungan langsung dengan Allah, Sang Khalik. Dalam setiap gerakan sholat, zikir, atau doa, ia merasakan adanya komunikasi batin yang menghadirkan ketenangan serta keyakinan bahwa Allah mendengar dan memahami setiap doa yang disampaikan. Ibadah yang dilakukan dengan hati yang penuh keikhlasan membuka pintu menuju makrifatullah, yakni pengenalan terhadap Allah yang lebih mendalam. Ketika seseorang sadar bahwa ibadah bukanlah kewajiban semata, melainkan kesempatan untuk berjumpa dengan Allah secara spiritual, ia akan memahami makna ibadah yang sesungguhnya. Setiap langkah menuju Allah melalui ibadah adalah cara untuk memperkuat hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Dengan muraqabah yang konsisten, manusia akan merasa dekat dengan Allah, bahkan dalam situasi yang paling berat sekalipun, karena ia sadar bahwa Allah senantiasa hadir dan memelihara dirinya. Pada intinya, tadzakur dan ibadah yang khusyuk adalah dua jalan utama untuk mencapai kedekatan dan pengenalan terhadap Allah. Melalui renungan atas nikmat-nikmatnya dan ibadah yang tulus, manusia dapat merasakan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupannya, memunculkan cinta, syukur, dan ketergantungan yang menuntun menuju kebahagiaan hakiki. Keduanya adalah langkah spiritual yang membawa manusia kepada makna hidup yang sejati, sebuah hubungan yang penuh dengan cahaya dan rahmat dari Sang Pencipta. Berbuat baik kepada sesama manusia dan makhluk Allah adalah salah satu wujud nyata dari pengabdian kepada Sang Pencipta. Perbuatan baik ini mencerminkan kasih sayang yang ditanamkan Allah dalam hati manusia, yang sejatinya menjadi jalan untuk mengembangkan hubungan harmonis tidak hanya antara manusia, tetapi juga dengan seluruh ciptaannya. Ketika seseorang berbuat baik, ia sedang mengamalkan salah satu ajaran utama dalam Islam, yaitu menjadikan diri sebagai rahmat bagi alam semesta. Berbuat baik kepada makhluk hidup, baik manusia maupun hewan, adalah bentuk penghormatan terhadap kehidupan yang Allah berikan kepada mereka. Dengan membantu sesama manusia yang membutuhkan, seperti memberi makan kepada yang kelaparan, mendukung yang lemah, atau menolong yang kesusahan, manusia tidak hanya menjalankan tugas sosialnya tetapi juga sedang mendekatkan dirinya kepada Allah. Begitu pula dengan menjaga, merawat, dan melindungi hewan serta tumbuhan. Semuanya merupakan tanggung jawab yang Allah titipkan kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Selain itu, kebaikan kepada makhluk tak hidup, seperti alam dan lingkungan, memiliki nilai spiritual yang mendalam. Ketika manusia menjaga kebersihan lingkungan, merawat tanah, dan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak, ia sebenarnya sedang menunjukkan rasa syukurnya atas nikmat Allah yang diberikan dalam bentuk bumi dan segala isinya. Merusak alam adalah bentuk pengingkaran terhadap amanah Allah. Sementara merawatnya adalah salah satu cara untuk menghormati ciptaan Allah yang menjadi saksi atas kebaikan manusia di hari akhir. Dalam setiap tindakan kebaikan,
Manusia diberi kesempatan untuk merenungkan dan menyadari kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Sifat kasih, kepedulian, dan pengorbanan yang muncul dari perbuatan baik kepada sesama menunjukkan refleksi sifat-sifat Allah seperti Ar-Rahman, yang Maha Penyayang, dan Ar-Rahim, yang Maha Pengasih. Kesadaran ini membawa manusia semakin dekat kepada Allah, dan menjadi salah satu jalan menuju makrifatullah, yaitu pengenalan yang mendalam terhadap Allah. Berbuat baik adalah jalan yang membawa manusia menuju kedamaian batin dan kebahagiaan sejati. Ketika ia berbagi kebaikan, ia akan merasakan bahwa Allah melimpahkan keberkahan dalam hidupnya, menghadirkan ketenangan di hatinya, dan membuka pintu-pintu rahmat yang tak terhingga. Pada akhirnya, setiap tindakan kebaikan tidak hanya menjadi manfaat bagi orang lain atau makhluk lain, tetapi juga menjadi cerminan hubungan yang indah antara hamba dan Tuhannya, sebuah pengabdian sejati yang menuntun kepada pencerahan spiritual dan kedekatan kepada Sang Pencipta. Mujahadah, sebuah perjalanan spiritual yang mendalam, adalah upaya manusia dalam melawan bisikan hawa nafsu yang kerap menggoda jiwa untuk menyimpang dari jalan kebenaran. Perjuangan ini tidak hanya sebatas tindakan fisik, tetapi juga mencakup pemurnian hati dari sifat-sifat tercela yang dapat menghalangi seseorang mendekat kepada Tuhan. Kesombongan, iri hati, dan sifat buruk lainnya harus dihapuskan dari lubuk jiwa melalui refleksi mendalam, ibadah yang tekun, serta penghayatan atas kebesaran ilahi. Proses mujahadah tidak berhenti pada pembersihan hati saja. Setelah membersihkan kotoran yang menggelapkan jiwa, seseorang perlu menghiasi diri dengan akhlak mulia, toleransi, kesabaran, keikhlasan, dan kasih sayang. Bagai cermin yang dipoles hingga kembali bercahaya, hati yang telah bersih dari noda akan menjadi tempat yang sempurna untuk menerima sinar cahaya ilahi. Cahaya ini tidak hanya menerangi jiwa, tetapi juga menjadi panduan dalam perjalanan spiritual menuju marifat, yaitu pengenalan dan pemahaman mendalam tentang Tuhan. Mujahadah adalah perjalanan yang syarat perjuangan, tetapi keindahan dan ketenangan batin yang dihasilkan jauh melampaui kesulitan yang dihadapi. Ia adalah langkah agung menuju kesempurnaan jiwa, membimbing manusia kepada hakikat penciptaan dan membawa mereka lebih dekat kepada sumber cinta dan cahaya sejati, Allah yang Maha Agung. Dalam ketekunan menjalani mujahadah, seseorang menemukan makna hidup yang lebih tinggi, menjadikan setiap langkah sebagai ibadah dan setiap napas sebagai bentuk syukur atas karunia yang tak terhingga. Asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah yang indah dan maha sempurna, adalah jendela hati untuk lebih mengenal Pencipta dan mendekatkan diri kepadanya. Dalam setiap nama Allah yang tercantum dalam Asmaul Husna, tersimpan makna yang mendalam, memancarkan keagungan, kasih sayang, keadilan, dan kebijaksanaan yang tiada banding. Dengan memahami dan merenungkan makna dari setiap nama tersebut, seseorang tidak hanya memperluas wawasan tentang kehadiran Allah, tetapi juga menumbuhkan kecintaan yang tulus dalam hatinya. Proses ini mengundang seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sepenuh jiwa. Nama-nama seperti Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, dan Al-Wadud, yang Maha Mengasihi, mengingatkan kita akan kasih sayang Allah yang tidak terbatas kepada ciptaannya. Sementara itu, Al-Ad, yang Maha Adil, dan Al-Hakam, yang Maha Bijaksana, mengajarkan nilai keadilan yang sejati, menjadi pedoman hidup bagi hambanya. Merenungkan sifat-sifat seperti Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun, dan Ar-Razzaq, yang Maha Pemberi Rezeki, memperkuat rasa syukur dan kepercayaan kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan. Dalam perjalanan spiritual ini, seseorang tidak hanya memahami Tuhan dari konsep dan definisi, tetapi juga mengalami kedekatan yang nyata dengannya. Asma wa sifat menjadi sarana untuk menghayati kehadiran ilahi dalam kehidupan sehari-hari, memanfaatkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut sebagai pintu menuju hubungan yang lebih mendalam. Dengan melibatkan hati dan akal, seseorang menyelami keindahan dan kesempurnaan Allah, hingga terhubung kepadanya dalam cinta yang tak bertepi. Perenungan yang terus-menerus terhadap Asmaul Husna menanamkan rasa kagum, penghormatan,
dan kelembutan hati. Ia menjadi medium pengingat bahwa Allah selalu hadir dalam kehidupan manusia, sebagai sumber kekuatan, inspirasi, dan kebahagiaan sejati. Proses ini, yang menggabungkan pemahaman rasional dan pengalaman spiritual, adalah langkah penting menuju pengenalan yang lebih mendalam, marifat, terhadap Allah, dan menjadi jalan bagi manusia untuk meraih kedamaian dalam jiwa serta kerinduan yang tiada henti akan cahaya ilahi. Makrifatullah, atau pengenalan yang mendalam terhadap Allah, adalah puncak perjalanan spiritual seorang hamba. Hakikat dari makrifatullah terletak pada pemahaman bahwa ia adalah anugerah istimewa dari Allah, bukan semata hasil dari usaha manusia. Kendati manusia berupaya dengan segenap daya melalui berbagai cara seperti ibadah, tafakur, dan perjuangan melawan hawa nafsu, tetaplah kehendak Allah yang menentukan hidayah dan pembukaan hati seseorang untuk mengenalnya. Dalam perjalanan menuju makrifatullah, penting bagi seorang hamba untuk menyadari keterbatasannya sebagai makhluk. Pasrah diri kepada Allah menjadi inti dari langkah ini, yakni berserah sepenuhnya kepada kehendaknya dengan penuh keikhlasan, bersyukur atas setiap nikmat yang diterima, dan selalu memohon tuntunan serta keridhoannya dalam setiap usaha. Kesadaran ini menguatkan keyakinan bahwa segala kemampuan untuk melakukan kebaikan, membersihkan hati, mengendalikan hawa nafsu, dan menempuh mujahadah adalah manifestasi dari kuasa Allah yang diberikan kepada manusia. Perjalanan ini seringkali terasa panjang dan penuh tantangan. Namun, kesabaran dan keikhlasan adalah bekal utama yang akan memampukan seseorang untuk terus melangkah. Seorang pencari makrifatullah perlu memahami bahwa setiap langkah yang ia tempuh adalah bagian dari proses penyucian diri dan upaya mendekatkan hati kepada Allah. Ia perlu memandang setiap rintangan sebagai ujian yang mendewasakan jiwa, dan setiap keberhasilan sebagai tanda cinta Allah yang Maha Pengasih. Pada akhirnya, makrifatullah bukan sekadar pengetahuan, melainkan pengalaman spiritual yang mengubah pandangan hidup seseorang. Hamba yang telah mencapai makrifatullah akan merasakan kehadiran Allah di setiap aspek kehidupannya, menjadikan Allah sebagai pusat cinta, harapan, dan tujuan tertinggi. Cahaya ilahi yang memancar dari makrifatullah bukan hanya menerangi hati individu tersebut, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan keberkahan bagi orang-orang di sekitarnya. Dengan ini, perjalanan yang panjang itu menemukan maknanya, yakni membawa manusia kepada kebahagiaan sejati, kedekatan yang mendalam dengan Allah yang Maha Agung.